kepada perusahaan Wharf Chartering, pemerintah Indonesia, dan pemerintah Pakistan dan semua pihak yang mendengar pesan ini. Kami kru Honor 25 meminta pertanggungjawaban perusahaan atas pembajakan dan keselamatan kami. Kami bertahan tanpa air bersih, tanpa makanan dari kantor sudah habis, bertahan dengan nasi putih, dan tiap hari memohon belas kasihan makanan ke pembajak. Hidup kami di sini sangat-sangat sulit. Hampir tiap hari kami mendengar tembakan. Sudah 3 bulan lamanya Kapten Ashari Samadikun, nahkoda asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berada dalam penyanderaan perompak Somalia. Ia merupakan salah satu dari 4 warga negara Indonesia yang berada di kapal MT Honor 25 saat pembajakan terjadi di perairan internasional tersebut. Upaya pembebasan hingga kini belum membuahkan hasil karena ketiadaan jalur komunikasi yang resmi dengan pihak penyandera. Tidak adanya lembaga atau perwakilan kelompok perompak yang jelas untuk diajak berkomunikasi membuat proses negosiasi berjalan di tempat tanpa kepastian. Selain kebuntuan komunikasi, para perompak dilaporkan terus memindahkan lokasi penyanderaan sehingga menyulitkan pelacakan posisi para sandera. Besaran uang tebusan yang dituntut juga melonjak drastis, mulai dari $2 juta hingga kini dikabarkan mencapai $10 juta Amerika Serikat. Kondisi kesehatan para awak kapal dilaporkan semakin memprihatinkan karena krisis air bersih dan menipisnya stok logistik di atas kapal. Para sandera bahkan terpaksa mengonsumsi air keruh yang disaring secara manual menggunakan botol plastik demi bertahan hidup di bawah pengawasan ketat kelompok bersenjata. Keluarga korban terus menunggu tindakan nyata dari pemerintah Indonesia agar anggota keluarga mereka dapat segera dipulangkan dengan selamat. Kepada perusahaan Wharf Chartering, pemerintah Indonesia, dan pemerintah Pakistan dan semua pihak yang mendengar pesan ini. Kami kru Honor 25 meminta pertanggungjawaban perusahaan atas pembajakan dan keselamatan kami. Kami bertahan tanpa air bersih, tanpa makanan dari kantor sudah habis, bertahan dengan nasi putih, dan tiap hari memohon belas kasihan makanan ke pembajak. Hidup kami di sini sangat-sangat sulit. Hampir tiap hari kami mendengar tembakan dan belum ada negosiasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada pembajak. Ketika saya meminta pertanggungjawaban kepada mereka untuk membebaskan kami dan bernegosiasi kepada pembajak, pihak perusahaan menyerahkan semua tanggung jawabnya negosiasi kepada pihak ketiga yaitu Usman dan meminta perhatian khusus termasuk langsung kepada Panglima TNI. Kami menyampaikan itu untuk berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan pihak-pihak terkait untuk menyusun perencanaan pembebasan 4 sandera dari WNI kita dan 15 sandera yang lainnya, karena dalam Undang-Undang 3 2026 atau revisi Undang-Undang TNI itu salah satu tugasnya TNI itu dalam operasi militer selain perang itu adalah melindungi warga negara Indonesia di luar negeri. Dan ini tentunya sudah ada. Dan kita pernah melakukan operasi militer di Thailand. Dan tentu ini juga menjadi alternatif, walaupun itu menjadi alternatif terakhir. Tetapi kita minta TNI juga mengaktifasi struktur pertahanan kita yang ada di luar negeri, termasuk ATK pertahanan atau BIN luar negeri itu untuk memberikan masukan, mengambil langkah-langkah yang ukur yang jika kita bisa segera memulangkan atau menyelamatkan warga negara kita di Somalia. Dan hal utamanya dalam pembebasan 4 ABK ini seperti apa? Yang pertama dari laporan yang kami terima itu dari ATK pertahanan di sana di Eropa yang diberikan tugas ke sana itu adalah karena tidak jelas kontak person, lembaga atau siapa yang bertanggung jawab untuk diajak bernegosiasi. Jadi para pihaknya yang tidak jelas.